Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang terambil dalam khotbah kita adalah panggilan untuk ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Saudara yang terkasih, penderitaan adalah merupakan suatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang. Manusia tidak suka hidup menderita. Setiap dari kita pasti ingin diberkati Tuhan, tetapi enggan bahkan menolak bila diberi penderitaan. Padahal Alkitab banyak memberikan contoh bahwa tidak ada berkat dan damai sejahtera tanpa melalui penderitaan. Begitu juga dengan firman Tuhan melalui khotbah ini. Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius berkaitan dengan penderitaan. Saudara yang terkasih, apa kriteria seseorang bergumul di dalam penderitaan? Apakah menderita karena kelaparan, kemiskinan, gagal dalam bisnis, pengangguran, sakit penyakit, bahkan kematian? Isu yang berkembang saat ini mengatakan bahwa kesuksesan hidup jasmani menjadi bukti seseorang tersebut diberkati oleh Allah. Isu semacam ini merupakan falsafah teologi kemakmuran. Harus diakui bahwa murid-murid Yesus pun sulit menerima apa yang dimaksud Yesus tentang penderitaan. Mereka ikut bersorak menyaksikan mujizat-mujizat yang diperbuat oleh gurunya, dan nama mereka ikut terangkat. Tetapi saat Yesus memberitahu bahwa ia akan menderita, Petrus langsung menarik dan menegur Yesus agar penderitaan dijauhkan darinya. Apa respon Yesus? Enyahlah iblis. Mengapa Yesus berkata begitu keras kepada Petrus? Karena konsep berpikir Petrus telah dirasuki oleh iblis. Dan ini adalah keinginan iblis supaya Yesus tidak menderita dan mati, agar kita akhirnya tidak
terselamatkan. Jelas sekarang tidak ada keselamatan tanpa penderitaan dan kematian. Terbukti strategi yang dipasang oleh iblis dari sejak dahulu sampai hari ini adalah kalau boleh Yesus tidak menderita, juga orang percaya tidak menderita, bahkan lupa akan makna penderitaan, itulah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Yohanes 10 ayat 10 dan Ulangan 8 ayat 18. Sering dipakai oleh mereka yang menyesatkan. Namun kita tidak perlu risau, karena iblis juga menggunakan ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat ini dipergunakan untuk meyakinkan bahwa orang percaya harus kaya dan sehat. Jika miskin dan sakit-sakitan, berarti tidak beriman kepada Yesus, masih berdosa dan tidak pantas didiami Roh Kudus. Saudara yang terkasih, sesungguhnya terlalu naif bila Yohanes 10 ayat 10 dan Ulangan 8 ayat 18 berbicara tentang kemakmuran jasmani. Sebab kitab Ulangan ditulis untuk mengulang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya dengan tujuan mengingatkan generasi baru bangsa Israel yang tidak mengenal perbuatan Tuhan akan kegagalan-kegagalan yang dialami nenek moyang mereka, dan kegagalan itu terus terulang sehingga Tuhan harus menegaskan bahwa mereka memperoleh kekayaan karena pemberian Allah diawali dengan janji. Pemberitaan firman tentang hidup kaya, melimpah dan sehat sangatlah diinginkan oleh banyak orang, sehingga pemberitaan firman pengajaran tidak laku. Sesungguhnya penderitaan, kemiskinan, sakit penyakit dan kematian adalah merupakan fakta hidup yang dialami oleh setiap orang, bukan karena tidak beriman. Kalau begitu, saudara yang terkasih, apa kata Alkitab tentang penderitaan? Yang pertama, penderitaan adalah kondisi seluruh manusia, yang percaya, yang tidak percaya, yang kaya, yang miskin, yang tua, dan maupun yang muda. Yang kedua, penderitaan karena perbuatan dosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Berapa banyak dari kita menderita karena melakukan kekeliruan dan dosa di hadapan Tuhan. Seumpamanya kita menyembah Tuhan sambil berurai air mata, sementara hati sedang menyimpan kebencian kepada seseorang. Ini menjadi penderitaan kalau tidak diselesaikan. Ketiga, penderitaan adalah kasih karunia. Filipi 1 ayat 29 dan 1 Petrus 2 ayat 19. Perlu diketahui, untuk dapat percaya kepada Tuhan merupakan suatu kasih karunia. Buktinya, orang-orang Niniwe yang sangat jahat dan siap dihukum oleh Tuhan langsung berkabung, berpuasa, dan bertobat begitu mendengar peringatan Yunus bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Ternyata penderitaan juga termasuk kasih karunia Tuhan. Pernahkah kita memikirkan mereka yang hidup sangat menderita, sementara kita hidup tenang, tak berkekurangan apapun? Saudara yang terkasih, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus menderita? Yang pertama, karena Kristus telah memberikan teladan menderita demi kita, agar kita mengikut jejaknya. Di balik penderitaan ada kemenangan. Apa yang dilakukan Yesus saat ia dalam puncak penderitaan? Ia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, karena memberitakan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya berita salib Kristus hampir tidak terdengar lagi, diganti dengan berita kemakmuran dan janji berkat yang menyenangkan telinga. Dengan kata lain, kita tidak akan menderita apabila berita yang kita sampaikan bukan mengenai Kristus yang tersalib. Namun,
Rasul Paulus tetap bersikukuh memberitakan Yesus yang tersalib, dan karena itulah dia menderita. Dalam menghadapi penderitaan, kita ikut menderita dan bersemboyankan. Semakin dihambat, semakin merambat. Menurut survei, gereja yang paling maju justru saat mengalami banyak tantangan. Sebuah ilustrasi menyebut situasi yang paling menakutkan di laut yang terjadi adalah ketika laut teduh dan cuaca cerah. Sebab awak kapal akan santai, bahkan mungkin tertidur. Jauh berbeda saat cuaca buruk. Semua terjaga dan siap sedia serta waspada. Demikianlah pula ketika gereja dan kekristenan berada di zona-zona nyaman, maka gereja dan kekristenan akan mengalami stagnasi, tidak merambat atau tidak meluas. Saudara yang terkasih, ketika masuk dalam penderitaan, kita harus bersikap ada 3. Yang pertama, sikap seorang prajurit yang siap berjuang. Kita sekarang bukan lagi sekedar pengikut Kristus, tetapi sebagai prajurit Kristus. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, mau ikut menderita atau mundur. Sebagai prajurit yang siap maju berperang, ada aturan-aturannya. Antara lain, jika takut perang, maka disuruh pulang. Karena peperangan membutuhkan konsentrasi penuh. Pemberita Injil boleh menderita, bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bagaimana sikap orang percaya di dalam berjuang? Tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan agar berkenan kepada komandannya. Dia juga harus mempunyai ambisi kudus untuk beroleh kemenangan. Ada sebuah ilustrasi. Seorang teknisi servis jam harus ikut perang karena wajib militer. Saat ada gencatan senjata perang berhenti untuk sementara waktu, teknisi ini buka servis jam untuk mengisi waktu daripada menganggur. Teman-teman yang mengetahui keahliannya datang membawa jam untuk diperbaiki olehnya. Teknisi ini sibuk memperbaiki jam-jam, sementara teman-temannya memperbaiki dan mempersiapkan senjatanya masing-masing. Ketika gencatan senjata dicabut dan perang dimulai kembali, orang pertama yang mati ialah teknisi jam. Karena dia tidak mempersiapkan senjatanya, tetapi sibuk dengan penghidupannya sehari-hari. Tentu ini tidak berarti ketika kita melakukan pelayanan lalu melupakan keluarga kita. Semua harus diatur dengan baik sehingga tidak menghalangi pelayanan. Yang kedua, kita harus bersikap seperti seorang olahragawan yang disiplin dan tekun berlatih. Dengan kata lain, dia siap dipakai kapanpun karena sudah terlatih. Ingat, tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Apa yang menghambat kita untuk berlatih pada saat ini? Beban menghambat kecepatan dalam perlombaan lari. Kita adalah pelari profesional yang sangat dihargai karena tidak ditonton atau disaksikan oleh kaum awam, tetapi oleh teladan-teladan iman yang telah menjadi juara-juara dunia. Segala beban dosa harus ditanggalkan dan kehidupan kita harus murni serta transparan di hadapan Tuhan, supaya berita yang kita sampaikan benar-benar karena didengarkan oleh saksi pahlawan-pahlawan iman yang sudah terlebih dahulu melakukannya. Mereka tidak dapat dibodohi. Yang ketiga, kita harus bersikap seperti seorang petani yang harus bekerja keras agar dapat menikmati hasil usahanya. Seorang teolog besar mengatakan, dosa paling serius adalah kemalasan, sebab orang malas tidak akan dipakai di mana-mana. Untuk mendapatkan hasil panen, seorang petani harus bekerja keras, memulai dari awal hingga akhir. 2 Timotius 4 ayat 2a menuliskan,
beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bagaimana kita dapat siap kalau kita tidak dapat bekerja keras? Saudara yang terkasih, bagaimana kita menghadapi penderitaan? Ada 4 yang harus kita lakukan supaya kita dapat menghadapi penderitaan. Yang pertama, kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan, penderitaan lahiriah yang makin merosot dianggapnya ringan dan tidak sebanding dengan pembaharuan manusia batiniah serta kemuliaan kekal yang akan diperolehnya. Yang kedua, sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah. Bila kita mengerti bahwa pelayanan adalah kasih karunia dari Tuhan, maka kita akan bersyukur dan mampu bersabar untuk mengendalikan ego yang mempengaruhi kita, sehingga pelayanan kita menjadi berkat sekalipun harus menderita. Yang ketiga, fokus kepada tujuan dengan mata tertuju kepada Yesus. Ketika seorang pelari melihat pelatih berdiri di belakang garis finish, dia akan berlari sekencang mungkin. Namun saat dia merasa paling depan, matanya tidak fokus lagi kepada si pelatih dan mulai menoleh sedikit ke belakang. Tanpa disadari, ada sedikit rumput terkait di kakinya membuatnya terjatuh dan dia dilewati oleh para pelari yang lain. Itu sebabnya jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Semua yang sudah kita kubur adalah bau. Jangan digali kembali. Semua keberhasilan dan kegagalan yang sudah kita tinggalkan, jangan dilihat lagi, tetapi fokuslah terhadap yang di depan. Perhatikan, tujuan kita ditentukan sekarang ini, bukan nanti. Yang keempat, kuat di dalam berpengharapan. Seorang petani berharap mendapatkan panen raya sebagai hasil dari kerja kerasnya. Sebaliknya, prajurit yang mundur sebelum perang berakhir tidak akan pernah melihat kemenangan. Atlet yang berhenti sebelum pertandingan berakhir tidak akan mendapatkan medali. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita ambil sebagai perenungan melalui firman Tuhan ini yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup ini? Yang pertama, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan membagikan karunia dan talenta kita. Jangan berpuas diri lalu berdiam karena di luar banyak orang yang membutuhkan kita. Ingat, keberhasilan gereja tidak terletak pada banyaknya jumlah jiwa di dalam gereja, tetapi ketika semua jemaatnya aktif di dalam pelayanan. Perenungan kedua, bila sampai saat ini kita belum merasakan penderitaan Kristus, sesungguhnya kita belum menjadi pengikut Kristus. Jika kita menderita karena dosa, apa bedanya kita dengan mereka yang belum dan yang tidak mengenal Kristus? Kita harus bersikap mau menderita karena Kristus telah menderita lebih dahulu demi kita. Perenungan yang ketiga, kehidupan di dunia semakin hari semakin dipenuhi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidup tanpa nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Maka dibutuhkan banyak pejuang iman Kristen yang setia memberitakan Injil Kristus, meski menghadapi berbagai penolakan dan rintangan. Yesus memanggil kita semua untuk menjadi pejuang iman. Adakah yang menjawab panggilan Yesus? Mari kita jawab panggilan Tuhan dengan sikap siap sedia sebagai seorang pejuang iman. Hanya di dalam Yesus kita dikuatkan dan dimampukan untuk menderita demi Injil. Perenungan yang keempat, jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus, tetapi jadilah kuat dan ikutlah ambil bagian di dalam penderitaan oleh karena pemberitaan Injil Kristus. Penderitaan yang kita alami karena nama Tuhan tidak akan sia-sia, sebab Tuhan
menjamin dengan kesetiaannya, dan Tuhan akan menyertai kita. Amin.